Perkenalkan, saya Sinta Nurbella. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang tugas, kedudukan, dan wewenang lembaga kehumasan. Dalam tugas, kedudukan, dan wewenang lembaga kehumasan mempunyai 8 pasal. Yang pertama yaitu lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Langsung saja langsung ke pasal 2, yaitu tentang yang pertama, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal pertama mempunyai tugas. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, yaitu lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai fungsi sebagai tempat berkomunikasi pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, pasal ketiga yaitu tentang pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Yang pasal keempat yaitu tentang pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur. Pasal 5 yaitu pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota bertindak sebagai juru bicara bupati atau wali kota. Pasal 6 yaitu pejabat kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dalam hal meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu. Dan pasal 7 yaitu pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategi di lingkungan kerja masing-masing. Yang terakhir, pasal 8 yaitu pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang mencari, mengelola, dan menganalisis informasi. Lanjut saja kita ke bab 2 yaitu tentang ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup terdapat 11 pasal. Yang pertama yaitu manajemen hubungan masyarakat, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga, dan pembangunan analisis media dalam informasi. Pasal 2 yaitu yang pertama, manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan. Fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik. Yang kedua yaitu manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mencari, mengumpulkan, mengelola, memverifikasi data dan informasi. Pasal ketiga yaitu yang pertama, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau suatu kerja dan praktisi kehumasan dengan suatu kerja perangkat daerah lainnya, media massa, dan lembaga masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menjalin hubungan kerja dengan mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal yang keempat, yang pertama yaitu mengembangkan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf C dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistematis, akurat, dan akuntabel. Yang kedua yaitu pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik. Baik, pasal yang kelima yaitu manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada pasal pertama huruf D diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internasional organisasi. Pasal ke-6 yang pertama yaitu analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada pasal yang pertama huruf E diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan pemetaan arah dan orientasi media massa. Yang kedua yaitu analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada pasal pertama
Huruf E meliputi analisa isi pemberitaan media massa. Yang pasal ke-7. Pasal yang ke-7 yaitu yang pertama, tata kelola instruksi kehumasan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf F diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu tata kelola instruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada pasal pertama huruf F dilakukan dengan melakukan pengadaan barang dan jasa terkait instruktur kehumasan. Pasal yang selanjutnya yaitu pasal 8. Yang pertama, konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf G diarahkan pada komunikasi antara pemerintah daerah atau pemerintah masyarakat. Yang kedua yaitu konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal pertama huruf G meliputi pembentukan kelompok kerja konsultasi publik. Lanjut yaitu pasal ke-9. Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal pertama huruf H merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam bentuk cekatan, foto maupun elektronik. Lanjut pasal 10. Lanjut yaitu pasal 10, pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu pasal 11. Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang ditemui. Hai, perkenalkan nama saya Nadira Setul Fajri. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 tentang mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai 4 pasal. Pasal pertama tentang penyebarluasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kabupaten Kementerian Dalam Negeri. Pasal kedua yaitu penyebarluasan informasi sebagai dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Lanjut pasal ketiga tentang Sekretaris Jenderal melalui Kapuspen dapat koordinasi dengan para pejabat terkait lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir pasal keempat yaitu para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat menyebarluaskan dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Pusat. Lanjut kepada bab 4 tentang mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota yang mempunyai 6 pasal. Yang pertama, penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi. Yang pasal kedua yaitu penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 25 ayat 1 dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Lanjut kepada pasal 3, proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Lanjut kepada pasal 4, pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai dimaksud dalam pasal 27 menyediakan, melaporkan, dan memberikan data dan informasi kebijakan, program, dan kegiatan secara rutin. Lanjut pasal 5 yaitu pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk klarifikasi data dan informasi publik. Lanjut kepada pasal ke-6 yaitu pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dapat menyebarluas data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh pejabat kehumasan pemerintah daerah masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Aiko Malasari. Di
Di sini saya akan menjelaskan bab kelima, yaitu mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan, desa. Yang ke-1, pasal 1, camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah kepada penjabat kehumasan kabupaten kota. Lanjut bab 6 tentang pembinaan, yang di dalamnya terdapat 3 pasal. Yang ke-1, Menteri Dalam Negeri melakukan pasal pertama, yaitu Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Lanjut ke pasal 2, yaitu camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain melaporkan pelaksanaan pembinaan atas pelanggaran tugas kehumasan di wilayahnya kepada bupati atau wali kota melalui penjabat kehumasan pemerintah daerah kabupaten kota. Lanjut pasal terakhir, yaitu dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan di lingkungan, koordinasi kebijakan, program dan kegiatan antar lembaga kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten